Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air hidup itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi,
Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tahu air begitu penting untuk kehidupan ini. Orang lebih cepat mati karena kekurangan air daripada kekurangan makanan. Tubuh kita mungkin 70% ke atas terdiri dari air. Maka kita perlu dinasihatkan dokter untuk minum setiap hari berapa. Lupa saya, 2 liter atau berapa. Maka itu sungguh diperhatikan. Orang yang kurang air akan mudah sakit, pusing dan ginjal dan segalanya. Maka obat yang penting untuk menjaga kita sehat, minumlah air yang banyak. Dan Tuhan memberi berlimpah. Bukan kopi, malah kopi hanya sedikit, yang kopi bermutu hanya segini. Dan kita, kalau kopi itu bukan minum kopi, itu menikmati kopi. Sehingga banyak orang yang gagal ginjal, banyak orang yang darahnya kental karena hanya kurang air. Padahal Tuhan menyediakan air di mana-mana. Maka Injil dan bacaan pertama di sini berbicara tentang air. Dan juga kalau makan kita harus juga minum air ya. Di Jogja itu ada namanya roti lulik. Karena kalau tidak minum setelah itu mendelik, jadi lulik diululan mendelik gitu. Karena setelah makan itu harus minum air. Kalau nggak minum air mendelik. Maka roti lulik. Tadi Tuhan mengatakan kepada umat Israel karena mereka kehausan. Dan Tuhan memberi mereka mukjizat lewat Musa. Dan dalam bacaan pertama juga Injil, kitab suci bicara tentang kehausan yang setiap hari kita alami. Nanti sebentar lagi 2 bulan, 3 bulan kita sudah mengalami kekeringan. Dan sekarang zaman modern, nanti akan mengalami kekeringan yang panjang. Kalau kita di kota nggak perlu mempersiapkan tetapi para petani, para orang-orang yang hidup dari pertanian sungguh memperhatikan itu. Untuk pengairan itu. Tapi Tuhan tadi di dalam Injil bukan hanya kehausan jasmani, tetapi kehausan batin. Dalam kitab Keluaran tadi, bangsa Israel berjalan di padang gurun dalam menuju tanah terjanji, dan mereka kehabisan air. Di padang pasir itu, Bapak Ibu, sekarang perang itu semua nggak ada hijau gitu. Saya dapat berkat kapan itu ke Porta Santa ke Eropa. Jadi mulai dari Dubai ke Eropa itu di atas negara padang pasir itu. Semua negara-negara itu, Iran, Irak, Arab Saudi, itu hanya padang pasir di atas udara. Maka kita bisa bayangkan orang Israel itu 40 tahun tentu kehabisan air.
Bapak Ibu yang sudah pernah bersiarah, kalau mau menuju Gunung Sinai, seharian hanya padang pasir semua. Maka kalau orang Indonesia perang di sana pasti kalah, orang iso ndelik, tidak bisa bersembunyi, bergerilya. Jadi kering semua sepanjang tahun. Maka kita bayangkan orang Israel yang 40 tahun menuju tanah terjanji sungguh mengalami kekeringan. Dan kemudian mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir supaya kami mati kehausan? Anak-anakku yang masih punya hobi naik gunung, kemarin ada yang meninggal di gunung di mana? Gunung gak tinggi itu di mana? Mungkin Malang. Yang kemarin di Gunung Selamet, anak-anak muda. Ya kan hanya kehabisan air. Maka orang Israel kami akan mati kehausan. Padahal mereka sudah banyak melihat mukjizat Allah. Namun ketika menghadapi kesulitan, iman, kepercayaan kepada Allah mulai goyah. Mereka meragukan kehadiran Allah. Mereka meragukan kehadiran Allah. Kita pun kadang-kala demikian. Apakah Allah hadir di dalam hidupku? Apakah Allah ada di dalam hidupku? Kalau kita baru mengalami kekeringan rohani. Lalu tempat itu disebut Massa dan Meriba, yang berarti masa pencobaan dan pertengkaran. Massa dan Meriba. Kalau kita mengalami kesulitan dan kemudian mempertanyakan kehadiran Allah atau adanya Allah, kita merasakan juga seperti tempat Massa dan Meriba. Dan kita berdoa supaya keluargaku, tempatku, rumahku jangan menjadi Massa dan Meriba ini. Juga gerejaku hanya tempat untuk bersungut-sungut, tempat untuk mengeluh. Jangan sampai. Sehingga hidup kita merasakan kering terus dalam masa kekeringan, masa kemarau ini. Maka mereka kadangkala kemudian kita juga mempertanyakan apakah Tuhan ada di dalam diri kita. Saudara-saudariku, kita pun seperti bangsa Israel. Ketika hidup berjalan baik, kita percaya Tuhan menyertai kita. Ketika Tuhan membuat mukjizat, ada burung manyar, ya burung manyar yang terbang di atas padang pasir, mereka tiap hari makan burung itu. Ketika mereka kekurangan roti, ada mana dan turun terus setiap hari. Mereka merasa menyertai Tuhan. Dan itu selama 40 tahun Tuhan menyertai itu. Tetapi setelah masuk tanah terjanji, ya mana burung itu sudah tidak ada lagi supaya manusia berusaha. Maka di sana mengalir susu dan madu. Ketika hidup berjalan baik, kita merasa Tuhan menyertai kita. Tetapi ketika mengalami kesulitan, kita mengalami mungkin penyakit yang tak kunjung sembuh, mengalami masalah keluarga, mengalami kesulitan ekonomi yang akhir-akhir ini sungguh mencekik kehidupan kita, terutama rakyat kecil. Kita mulai bertanya, apakah Tuhan sungguh peduli kepada saya? Apakah Tuhan mencintai saya? Apakah Tuhan memperhatikan saya? Sehingga seperti umat Israel di Massa dan Meriba, maka di kota kecilku, di jagat cilikku yang Massa Meriba itu, aku juga sering mempertanyakan kalau menghadapi kesulitan, apakah Tuhan peduli, memperhatikan, mencintaiku. Dalam bacaan Injil tadi, Yohanes melihat gambaran yang sangat indah. Tuhan Yesus
Kita percaya sungguh manusia dan sungguh Allah. Maka Tuhan Yesus juga haus. Sangat haus karena ditambah jam 12 siang. Mau ngeyop, mau berlindung di pohon mana tidak ada. Maka orang-orang Yahudi dan orang Arab ya selalu pakai jilbab ya, Yesus juga pakai ya. Untuk melindungi matahari dan debu itu. Kalau kita kepanasan bisa di bawah pohon bisa. Di sana enggak ada pohon. Maka Yesus sungguh haus dan kita percaya manusia, Yesus sungguh manusia maka dia haus. Lalu datanglah seorang perempuan Samaria untuk menimba air. Yesus berkata kepadanya, berilah aku minum. Permintaan ini sebenarnya sangat sederhana, tetapi bagi orang Yahudi, orang berbicara dengan orang Samaria adalah sesuatu yang tidak biasa. Karena orang Yahudi dan orang Samaria itu beda kelas. Orang Yahudi memandang orang Samaria itu kelas 2. Apalagi Tuhan Yesus berbicara dengan seorang perempuan. Maka para murid bertanya dalam hatinya. Dan Tuhan lewat percakapan itu mengajak perempuan itu melampaui batas-batas pemikirannya dan membuka dengan percakapan, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Dan seperti kita minum ya haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tuhan bicara tentang air hidup. Dan saya senang tugaskan di Stefanus ini, karena setiap saat saya melewati banyu urip itu. Air hidup itu, jalan banyu urip itu. Sangat senang ya. Jadi rumahnya mana Romo? Oh lewat banyu urip, wah hebat. Air hidup itu. Anda tidak sadar. Ya saya mau hidup harus lewat banyu urip itu, air hidup. Berbicara tentang air hidup. Haus yang lebih dalam hidup manusia. Perempuan Samaria itu datang ke sumur untuk mengambil air biasa, tetapi Yesus melihat bahwa di dalam hati perempuan itu ada kehausan yang lebih dalam. Perempuan itu mempunyai kehidupan yang tidak mudah dan tidak indah. Ia telah memiliki 5 suami. Dan yang hidup bersamanya sekarang bukan suaminya. Maka kemungkinan besar ia kemudian hidupnya terluka. Mungkin juga ditolak oleh masyarakat. Sebabnya ia datang menimba air pada tengah hari ketika orang lain tidak datang. Perempuan itu datang siang hari yang kebanyakan orang kalau menimba air ya sore hari. Tetapi perempuan itu siang panas supaya tidak dilihat orang. Yohanes menulis orang-orang yang sungguh merasa ditolak. Orang-orang yang ingin mencari air hidup, kehidupan yang langgeng abadi. Selalu mencari tempat-tempat yang lengang supaya banyak orang tidak melihat. Ingat Bartimeus yang malam-malam hari, Bartolomeus yang malam-malam hari ingin berjumpa dengan Yesus. Mengapa malam hari? Supaya dia tidak dilihat oleh orang-orang Yahudi. Karena dia pemimpin masyarakat. Dia ingin, Tuhan, aku ingin dilahirkan kembali. Aku ingin dibaptis. Itu kisah Bartolomeus. Saudara-saudari, banyak orang dalam hidup ini juga membawa kehausan batin. Kehausan akan kasih.
Bapak Ibu ya kalau ke panti asuhan di sini coba anak-anak itu kalau Bapak Ibu hadir dia akan mendatangi kita, akan memeluk kita. Mereka haus akan kasih. Tetapi tidak usah jauh-jauh, mungkin diriku. Pada saat aku kecil, pada saat ya terutama masa-masa aku tumbuh berkembang pesat menjadi manusia umur balita, aku kurang kasih, haus kasih. Sehingga perjalanan hidupku selalu kekeringan kasih karena kekurangan air kasih pada waktu pertumbuhan. Kehausan akan penerimaan. Kita kurang diterima. Banyak orang yang berkisah, saya punya pengalaman pahit, Romo, saya punya pengalaman. Saya hanya mau menyarankan terima saja. Pengalaman pahit masa lalu, menerima jangan ditolak. Dan sadari itu. Sadari. Jadi kita kadangkala juga kurang menerima anakku yang kurang sempurna, istriku, suamiku, dan juga kurang menerima diriku yang rapuh ini. Sehingga kita tidak bisa berdamai dengan sesamaku juga dengan diriku. Kemudian kehausan akan makna hidup. Orang akan mencari hidup yang penuh berarti, penuh makna. Maka di Keuskupan Surabaya ini ada kelompok-kelompok baru, selalu banyak yang mendatangi di kota-kota besar. Karena mereka ingin mencari apa artinya urip iki, apa artinya urip. Mereka haus akan makna hidup. Ya setelah aku tercapai ini kok ya seperti ini, aku ini seperti ini, aku ini seperti ya terus itu. Kok nggak pernah aku merasa puas gitu. Bahagia yang mendalam, yang ajek, substansi. Kemudian kehausan akan pengampunan dan Tuhan sangat menekankan itu. Kita akan hidup lagi kalau kita mudah mengairi air yang berlimpah, air pengampunan. Yang mengampuni istriku, suamiku, anak-anakku, dan juga mengampuni diriku sendiri. Kita haus akan itu. Maka kita mohon supaya Tuhan selalu mengampuniku. Paus Fransiskus mengatakan, Tuhan tidak pernah jemu-jemu mengampunimu. Bahkan kamu yang kadangkala bosan minta pengampunan kepada Tuhan. Karena itu memberi kehidupan. Kemudian kehausan akan Allah. Banyak anak-anak sekarang, anak muda mulai mencari tentang Tuhan. Mulai berpikir lebih mendalam lagi. Melihat peristiwa-peristiwa dunia yang sekarang orang akan tercengang, perang Iran, Amerika, Israel itu sekarang tidak butuh tentara lagi. Tidak butuh ditembak, dua, tinggal dikirim pakai Google alamatnya mana pimpinannya. Maka sekarang para pemimpin dunia itu takut ya. Jadi kalau dulu perang yang disikat pion-pionnya dulu ya prajurit itu, sekarang rajanya tembak mati semua. Orang-orang melihat itu akan kemudian bertanya hidup lebih dalam. Mereka haus akan Tuhan. Maka Paus sekarang mulai terjun ke politik. Ayo damai, Tuhan ingin damai itu dari Tuhan, menekankan Tuhan. Maka kemarin Presiden Israel mengunjungi Vatikan ini. Banyak orang haus akan Allah. Seringkali orang mencoba memuaskan kehausan itu dengan banyak hal. Dan kita sering terperosok itu. Kita akan memperoleh makna hidup, arti hidup kalau kita memperoleh kekayaan yang berlimpah.
Seperti para pemimpin kita, Indonesia itu negeri korupsi. Mereka mencari makna hidupnya, para pemimpin kita saat ini hanya dengan kekayaan. Maka serakah. Serakah, mereka makan itu roti serakah, nanti dulu mendelik-mendelik mereka. Sekarang kita melihat negara kita. Kemudian kesenangan. Kita mau mencari kesenangan untuk memuaskan kehausan hidup kita. Jabatan juga di negara kita ini. Coba para pemimpin kita itu jabatannya banyak sekali, gajinya banyak sekali. Tetapi mereka gak pernah bahagia. Dan mereka hanya mencekik kita. Kemudian hubungan manusia. Kita sosialisasi. Terus menerus. Tidak pernah dekat kepada Tuhan, tetapi kita ingin dekat dengan orang terus ke sana kemari. Seperti di mana itu terminal Surabaya itu Bungurase itu Bapak Ibu. Kadang-kala kita seperti kernet itu mencari penumpang Malang, Madura, mencari banyak orang, tetapi dia nggak pernah ke Malang, nggak pernah ke Madura. Kernet apa itu? Kernet itu bukan kernet apa yang mencari Pak. Kita kadang-kadang juga hanya bicara dengan banyak orang, tapi kita tidak pernah sampai ke Tuhan, bicara dengan Tuhan. Hanya mengatakan, ayo. Kita hanya mencoba hubungan manusia diperbanyak, tapi kita kurang relasi pribadi dengan Tuhan. Maka hidup kita merasa kosong. Padahal saudara-saudariku, kita dianugerahi oleh Allah hati diciptakan oleh Allah dan hati mengarah kepada Allah. Akhirnya saudara-saudariku, Yesus adalah sumber hidup. Dalam percakapan itu Yesus perlahan-lahan membuka mata perempuan. Ia melihat Yesus sebagai orang Yahudi, musuhnya, dan dia sebetulnya sangat minder berjumpa dengan Yesus. Karena dia orang Yahudi, aku orang Samaria, orang pinggiran. Lalu Yesus disebut sebagai Tuhan. Kemudian ia tidak hanya Tuhan besar, tidak hanya Tuhan besar, tetapi Nabi ya manusia. Tetapi kemudian ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Itu tahap-tahap. Dia orang manusia, Tuanku. Tetapi setelah itu Nabi, utusan Tuhan. Tetapi setelah itu Mesias, Ratu adilku, pembebasku, penebusku. Lalu perjumpaan itu mengubah perempuan itu. Ia meninggalkan tempayannya dan pergi ke kota untuk berkata kepada orang-orang, mari lihat, ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Mesias? Perempuan yang sebelumnya mungkin dianggap rendah oleh masyarakat, kini menjadi pewarta kabar baik bagi banyak orang. Inilah kekuatan air hidup yang diberikan oleh Kristus. Maka perempuan itu yang sebelumnya banyak haus kasih sayang, haus pengampunan, haus apa saja, malah kemudian berjumpa dengan Yesus menjadi air hidup, dan dia menjadi pewarta Kristus. Maka saudara-saudariku, dalam masa Prapaskah ini, marilah kita memberi waktu banyak kembali kepada sumber air hidupku. Sehingga aku berjumpa dengan Tuhan semakin intens, akan mengubah hidupku, dan aku akan keluar dari diriku menjadi pewarta. Bukan pewarta diriku, pewarta Tuhan Yesus Kristus. Sehingga aku melupakan emberku, air apa tadi yang sumurku seperti perempuan itu, aku bisa mewartakan kabar gembira, sukacita yang memberi makna hidup bagi masyarakat kita. Amin.
Marilah kita berdiri, kita perbarui iman kita dengan syarat yang singkat. Aku percaya akan Allah